Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Kembali di channel Fatriani VJ hadir dengan kajian ilmu bersama Ustazah kesayangan kita semua. Dan kali ini kita masih membahas di sesi terakhir tentang generasi Al-Qur'ani. Selamat menyaksikan, Bray. Kembali saya Fatriani dan juga Ustazah Umi Nurhana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Dan tetap dengan aktivitasnya yang luar biasa. Insyaallah. Kita masih membahas mengenai topik yang biasa tentang sesi terakhir kita, sesi keempat atau bagian keempat tentang generasi Al-Qur'ani dalam kajian ilmu kita kali ini. Insyaallah. Mengupas masalah Al-Qur'an. Insyaallah. Dan yang paling penting bagi Anda yang ingin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau topik yang ingin dikemukakan di YouTube kita, silahkan sampaikan pesan Anda. Kritikan juga boleh. Betul, kritikan di kolom komentar, tapi jangan terlalu membuli ya. Kita belajar. Betul, kita mau belajar sama-sama belajar Al-Qur'an. Jadi sama-sama untuk membentuk generasi Al-Qur'ani. Dan yang paling penting di season pertama, kedua dan ketiga kemarin, Ustazah Umi Nurhana sudah mengupas bahwa Al-Qur'an tersebut dipelajari, dimengerti, kemudian memang harus berguru kepada seorang guru. Jadi bukan sembarangan saja. Ada kalanya kita sekarang ini zaman digital, Umi, kita lebih banyak belajar tentang Al-Qur'an dari kan ada perasaan malu kali ya, perasaan malu, kemudian belajar Al-Qur'an melalui internet misalnya kan, digital yang hadir, media-media yang hadir. Tapi tetap selain media yang hadir harus tetap punya guru yang mumpuni untuk mempelajari tentang Al-Qur'an. Percayalah, indahnya membaca Al-Qur'an, indahnya belajar Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Hari ini Mi ingin kita kupas mengenai begini. Ketika melakukan amalan, pasti banyak atau ada bulan-bulan tertentu lebih afdol. Maaf, misalnya membaca Al-Qur'an itu lebih digemakan ketika bulan Ramadan. Betul sekali. Nah, sebetulnya ada keutamaan ya, membaca Al-Qur'an itu ada bulan-bulan utama gitu, Umi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca Al-Qur'an. Apakah ada di bulan-bulan tertentu atau seperti apa? Perlu kita pahami, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu merupakan salah satu bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan bagi umat Islam melaksanakan kewajibannya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kemudian pula bulan Ramadan mempunyai keutamaan tersendiri. Seperti misalnya sholat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan sama dengan seperti sholat wajib. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat wajib. Maksudnya adalah agar termotivasi melaksanakan sholat sunnah tadi. Iya, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, ibadah sunnah yang lainnya. Baik. Nah, jadi bulan Ramadannya saja sudah ada keutamaan. Dan kita pahami juga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika kita mendirikan sholat di malam bulan Ramadan, baik itu sholat tarawih berjamaah, kemudian ada sholat tahajud dan lain sebagainya, kemudian beramal di bulan Ramadan siang dan malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Jadi luar biasa, bulannya saja punya kemuliaan. Terlebih isi ibadahnya salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Makanya di sini orang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Qur'an. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW yang pembahasannya adalah ketika dikatakan satu huruf di hari-hari biasanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bagaimana di bulan Ramadan tentu lebih lagi lipat ganda pahalanya. Luar biasa. Yang dari 10 bisa jadi 100, 1000 dan lain sebagainya. Makanya orang memperbanyak membasakan lisannya dengan membaca Al-Qur'an. Ibadahnya ditingkatkan lagi, pahalanya Allah tingkatkan. Nauzubillahi min dzalik, ketika melaksanakan maksiat, melakukan maksiat, maka dosanya pun akan berkali-kali lipat.
Makanya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah di bulan Ramadan akan mengikis daripada nafsu kita untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat buruk di hadapan Allah. Kemudian lagi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, itu ternyata keutamaannya, Bi ya. Jadi ada sangkut pautnya lah. Betul jadi ada sekali. kesinambungannya. Betul Jadi sekali. utamanya itu karena tadi diturunkan di bulan Ramadan Betul sekali. dan pahalanya tentu dilipat gandakan. Betul Jadi sekali. ini luar biasa sekali. Kemudian Al-Qur'an lagi, Mi. Ini ada kebiasaan. Betul. Apa kebiasaan atau tradisi dan lain sebagainya, membaca Al-Qur'an ketika kita berziarah, ketika orang meninggal. Nah, ini secara perspektif pandangan hukuman dari hukum dari kajian ini gimana ini? Baik. Bahwasanya juga dikatakan Iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga ada dinyatakan kita disuruh atau disunahkan membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Lebih terhadap surah Yasin. Karena yang jelas adalah pertama apa yang kita baca Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan meringankan rasa sakit yang ada. Kemudian ketika kita perdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang yang dalam keadaan sakit parah, insya Allah akan mempengaruhi apa? Kedekatannya dengan Allah. Karena terkadang ketika kita sakit parah, yang keluar dari mulut kita rintihan. Aduh, kenapa begini? Sakit kali saya, sakit gigi aja luar biasa. Aduh, cemana nih, sakit kali lah, gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini yustahabbu, disunahkan membaca Al-Quran, apalagi kata Imam Syafi'i dikhatamkan Al-Quran tersebut untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai, tergantung daripada niat kita tadi. Baik, tapi membaca Al-Quran harus di tempat yang suci nih, Mi. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang misalnya sudah meninggal dunia, kemudian kita berziarah ke kuburannya membaca Al-Quran, ini cara hukumnya gimana ini? Keafdolannya gitu juga membaca Al-Quran di kuburan. Di kuburan boleh, yustahabbu, disunahkan. Iya. Disunahkan ketika kita membaca Al-Quran, baik itu surah Yasin ataupun surah-surah lainnya, di sisi kuburnya, di sisi kubur atau di sisi orang yang sudah meninggal dunia. Dan pahalanya kita niatkan untuk ahli kubur tersebut, semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi bisa meringankan siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ribuan tahunkah dia berada di alam kubur? Ratusan tahunkah berada dalam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Karena saat itu juga akan terlaksanalah yang namanya siksa kubur bagi orang-orang yang na'udzubillah min zalik, di setiap hidupnya, setiap langkahnya senantiasa bermaksiat kepada Allah. Semoga kita dijauhkan daripada itu. Ya Allah. Jadi memang bukan hanya sebatas tradisi, tapi juga disunahkan juga. Betul, ya, Mi. Ada juga amalannya juga. Betul, ya, Mi. Ya. sekali. Jadi bagi orang yang sakit juga bukan berarti ketika kita bacakan Yasin cepat meninggal, Tidak, bukan begitu ya, Mi. Ya. Ini ada pemahaman yang ada salah ini. pemahaman atau perspektif Iya. yang berbeda. Misalnya ketika kita bacakan Yasin 41 dan sebagainya, ini nyuruh orang meninggal nih gitu. Bukan ya, sama Mi, ya. sekali. Iya. Jadi mempengaruhi kedekatan kalian ya. Benar Mungkin sekali. rasa sakit yang luar Karena biasa. terlebih ketika sakit yang parah, kritis dan sebagainya, gangguan itu selalu datang. Oh iya, jin. Apakah kita syaitan. ingat dengan Allah, ataukah naudzubillah min zalik jin yang menuntun kita? Jadi ketika ada ahlul bait, orang di rumah, keluarganya, maka ingatkanlah yang sakit tadi. Bacakanlah Al-Quran di telinga kanannya misalnya, atau di tempat dia yang sakit kepala, dia mengeluh, bacakan Al-Quran di situ misalnya, dan lain sebagainya. Maka alangkah lebih baik lagi ketika dia dalam keadaan sadar, kemudian ingin membaca Al-Quran, sama-samalah membacanya apa yang mudah bagi dirinya. Seperti itu. Baik, artinya memang ini sebuah tradisi atau kebiasaan, tapi dihalalkan ya, Mi, ya. Tapi tergantung juga pada niatnya tadi. Betul. Bahwa kita membaca Al-Quran misalnya berada di kuburan, atau juga pada saat orang sakit, niat kita tadi sudah sampaikan tadi untuk lebih mendekatkan kepada yang sakit tersebut kepada sang penciptanya. Betul Karena sekali. ini kalau namanya rasa sakit muncul keluhan ya, Mi, ya. Betul sekali. Muncul keluhan, dan inilah salah satu
buat kita yang belum tahu bagaimana syafaatnya tadi. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Umi Nurhana. Kemudian keutamaan dari membaca Al-Quran sudah juga dijelaskan oleh Umi Nurhana. Jadi begitu besarnya kemuliaan kita ya Mi ya, kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Umi punya tips nggak kira-kira kapan waktu-waktu hebat dalam membaca Al-Quran dalam setiap harinya? Mungkin jeda-jeda waktu, apakah yang diafdalkan waktu subuh, waktu zuhur, waktu maghrib, atau pada saat ngopi juga boleh ini baca Al-Quran. Nah ini apa hukum nih, maaf nih, ada orang yang membaca Al-Quran misalnya bulan Ramadan gitu, alhamdulillah udah khatam ketiga nih gitu. Oh, ini lanjutannya nih ya? Iya lanjutannya ya. Baik. Khatam ketiga nih Bray gitu. Gimana nih Mi? Baik. Tanggapan Umi Nurhana selaku tanggapan. Iya, yang berkecimpung mengenai inilah yang sering melihat. Ini kan zaman udah digital ya. Betul. Dan kajian kita di YouTube ini juga mudah-mudahan juga mempengaruhi orang-orang untuk senantiasa membaca Al-Quran. Saya melihat banyak YouTube yang menyajikan sekarang, maaf ya Mi, sholat tapi kamera diletakin di depan dan dia menjadi imam misalnya. Ini maaf sekali tidak menyinggung siapapun. Ini hukumnya gimana nih? Baik. Agak keluar sedikit, tak apalah. Tak apalah. Yang jelas kalau bisa dijawab kita jawab. Kita jawab. Kalau tidak bisa kita pending. Insya Allah ada kelanjutannya. Ya, yang pertama, apakah ada waktu yang paling afdal membaca Al-Quran? Semua waktu itu bermanfaat. Karena waktu ini juga siang, malam ini adalah makhluk Allah. Tergantung kita juga sebagai makhluk bagaimana memanfaatkannya. Nah, jadi dikatakan kapan afdal? Kapan saja afdal. Di mana saja afdal. Ya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesungguhan kita dalam membacanya. Kadang sudah kita jadwalkan setiap sholat 5 waktu, 2 lembar 4 halaman. Jadi nanti ketika sudah sampai waktu berikutnya yang kelima udah 1 juz kita baca Al-Quran, 1 hari dapat 1 juz. Nah sekarang adalah itu tadi, waktunya kapan-kapan saja boleh. Yang jelas adalah dalam keadaan suci. Kita punya adabnya. Adabnya harus dilaksanakan, tidak bisa sembarangan. Nah, jadi misalnya hari hujan ya kan? Wow. Hujan ini rahmat kan Allah Allah turun, baca Quran. Luar biasa. Buat status Mi. Ada. Alhamdulillah rahmat Allah turun Ci. Itu nggak apa-apa ngasih Nggak tahu. apa, boleh ngasih tahu ya, Oke, Bia. ya. Oke, baik. Baca Quran di situ, ya kan? Kemudian lagi ketika kita dalam keadaan gundah gulana, merasa bersedih, merasa pikiran kocar-kacir, tak enak hati, tak usah update status. Kenapa ya kok sedih kali? Tak usah. Karena orang kan bertanya, kenapa sih, ada Kenapa apa sih sih? nggak Orang ada? banyak sangka-sangka orang itulah yang akan mengutak-atik hati kita, yang pada akhirnya tidak ada jadi ada. Nauzubillah. Ketika gundah gulana langsung pada Allah. Baca Al-Quran. Ambil wudhu, baca Al-Quran, salat sunat 2 rakaat. Insya Allah akan keluar dengan sendirinya apa yang menjadi gundah gulana. Maka akan terlahirlah misalnya cucuran-cucuran air mata. Entah kita mengakui segala macam bentuk dosa kita, entah kita banyak berharap tentang kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam hal ini marilah sering-sering kita memanfaatkan waktu yang tersisa yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Tak dapat 1 juz kayak tadi dibilang kan, oke lah 1 lembar atau lembar 2 halaman. Tak dapat 1 lembar 1 halaman. Tak dapat juga 1 ayat. Ini semakin merendah nih. Tak dapat juga, kita bacakanlah Al-Quran untuk dirinya. Kan gitu. Waktu udah terbalik itu. Itu dia. Karena Allah udah ngasih waktu sama kita. Sudah ngasih waktu ya. Sepanjang hidup kita 37 tahun, berapa puluh tahun. Kok Al-Quran dijadikan pajangan? Nauzubillahi min zalik. Itulah nanti bukannya dia pembela kita, malah akan melaknat kita. Nauzubillah min zalik. Kemudian bagaimana dengan pasang status ya? Jadi namanya ibadah itu seharusnya adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dilihat oleh manusia. Nah, kalau hanya sekedar memotivasi itu boleh, tapi dengan catatan motivasi itu adalah ada dasarnya. Maksudnya apa?
Dalam hadis Nabi misalnya khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Oke, update status kita. Bagi siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, ini sebaik-baik orang, sebaik-baik umat di sisi Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus. Akan tetapi ketika kita bilang alhamdulillah 3 kali khatam, ingin dipuji. Ini namanya syirik sagir, syirik yang kecil. Kalau syirik besar, na'udzubillah, tidak diampuni dosa-dosanya kecuali taubat-taubatan nasuha. Hati-hati ya, ria dikatakan juga di sini bahwasanya ingin dipuji oleh manusia, maka hilanglah semua bacaan kita tadi, dikikis oleh yang namanya amalan yang tidak baik. Seolah-olah kita ingin baik dilihat orang lain, tapi ternyata bagi Allah tidak. Seperti itu. Begitu pula ketika jadi imam misalnya, kemudian di syuting, sebenarnya kalau memang tujuannya untuk kebaikan itu boleh, tapi ini sangat riskan. Antara ingin menunjukkan ini baik loh di hadapan Allah, maksudnya di hadapan Allah ingin berbuat baik, tapi ternyata dia ingin juga menunjukkan ini aku loh, aku yang bisa. Ini aku loh yang bisa seperti ini. Hati-hati. Ya, itu tipis sekali. Tipis, bukan 11 12, 11 11. Antara ria dengan sikap yang ada, ingin dipuji oleh orang lain atau hanya ingin memperlihatkan kepada Allah. Jadi sebaiknya amal-amal ibadah itu tidak usah di posting ya, kecuali ada motivasi tertentu di dalamnya. Ini loh, seorang laki-laki wajib menjadi imam berumah tangga, imam bagi istrinya, harus bagus bacaannya, maka pelajarilah Al-Quran. Boleh, mantap itu. Jadi kalau posting itu untuk memotivasi orang boleh ya? Boleh. Baik, ini sering kita lihat bahwa jadi ada juga motivasi, misalnya ustadz muda yang menjadi imam, kemudian dia memposting, kemudian live mungkin ya di media sosial untuk menjadi imam, itu luar biasa, bacanya bagus ya Mi. Nah kalau ini tujuannya memang betul-betul untuk memotivasi orang untuk menjadi laki-laki yang menjadi imam sejati, ya itu diperbolehkan. Oke Umi, dan kita tidak terlalu panjang lebar membahas itu karena nanti bakal banyak ya, bakal banyak topik-topik atau juga bakal banyak yang menjadi sentimen masalah ini. Tapi yang paling penting adalah seperti Umi Hana mau menyampaikan tadi bahwa bisa saja diposting apapun yang berbau dengan keahlian atau kemampuan kita membaca Al-Quran, sepanjang itu memotivasi orang untuk mencintai dan mempelajari Al-Quran, silakan. Oke Umi, di sesi terakhir untuk memotivasi juga generasi muda, generasi Al-Qurani untuk membaca dan mempelajari juga mencintai Al-Quran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Anfal ya, ayat 2, Allah menyatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Kemudian lagi wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi di sini sangatlah jelas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan kebesaran Allah, ketika disebutkan kemahakuasaan Allah atas hambanya, hatinya bergetar. Oh, aku ini hina, aku ini rendah. Laulallah, kalau bukan karena Allah, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah, tidak ada kita di sini. Kalau bukan karena Allah, tak mampu kita bersuara. Maka di situ timbul keimanan kita, terlebih kita ketika dibacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an sangatlah banyak isinya. Peringatan bagi kita sebagai orang yang beriman, ingin dekat dengan Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
ingin mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita, dan hindarilah dan menjauhlah dengan apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Maka sesungguhnya bentuk keimanan itu adalah takut. Rasa takut apabila hati ini kosong daripada mengingat Allah. Rasa takut apabila gerak-gerik kita ini tidak lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudaraku, jangan sampai kita terlena ketika berbuat maksiat. Oh, tidak ada teguran dari Allah, berarti biasa saja. Jangan. Ini merupakan salah satu bentuk kelalaian kita. Allah bukannya tak mau melihat, malaikat bukan tidak mencatat, tapi dibiarkan karena engkau pun sudah lupa dengan Allah. Allah lupakan dirimu. Nauzubillah, neraka sudah terbentang di hadapan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan lisan kita, hati kita senantiasa berusaha mengingat Allah dengan cara apapun itu, sedikit demi sedikit. Berusaha kita menikmati apa yang Allah berikan sampai detik ini. Kemudian lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita berusaha, kita bekerja, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya, terlebih bagi yang menyampaikannya. Dan semoga ini juga merupakan salah satu latihan kita memperbaiki diri kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.